demam, maka mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW kemudian arahkan mereka kepada penggembala unta untuk diminum susu dan juga diminum air kencing unta itu. Nah, setelah diminum mereka sehat, malah mereka melakukan perbuatan yang keji sekali. Samalu a'yunahum katanya. Matanya dicolok, kemudian dibunuh lah, itu dipotong-potong. Itu sahabat yang bertanggung jawab. Makanya Nabi SAW lalu melakukan apa yang dilakukannya mereka itu. Colok matanya, kemudian disalib juga, ditamsil, muslah apa bahasa Indonesia. Pokoknya dipotong-potong lah, kemudian dilempar di atas batu-batuan, dijemur mereka, seperti mereka lakukan pada sahabat yang dibunuh kalangan Ru'at itu. Nah, kalau ada orang yang melakukan perbuatan yang sama, apakah orang tersebut dihukum sebagaimana hadis ini, kasus yang terjadi pada kalangan Urani ini. Jadi al-muslah ini misalkan dia melakukan muslah atau enggak boleh, atau misalkan sebagaimana hadis Nabi seperti ayat ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi dan seterusnya. Kalau orang mengatakan kalau dari sisi makna mungkin katanya kalau orang melakukan al-muslah ini mungkin untuk dilakukan perbuatan yang sama. Wa qawluhu fil muhrim alladhi waqasathu dabbatuhu. Ini juga kasus dalam haji wada, ada seorang sahabat yang jatuh kemudian diinjak sama sama tunggangannya sehingga meninggal dalam kondisi ihram. La tukhammiru ra'sahu. Apakah mungkin katanya kasus ini, apakah maknanya khusus kepada sahabat yang meninggal ini? Atau juga berlaku nanti kalau seandainya ada seorang muhrim meninggal, nggak boleh juga ditutup kepalanya. Nah, kalau dilihat dari sisi makna, bahwasanya orang ini dalam kondisi ihram, Nabi SAW melarang untuk menutup kepalanya karena dia muhrim. Karena dalam kondisi ihram. Nah, kalau orang Indo mengatakan dia termasuk muhrim saya katanya. Mahram mungkin. Bukan muhrim. Muhrim orang yang sedang melaksanakan ibadah ihram, haji ataupun umrah. La tukhammiru ra'sahu. Mungkin antum mengkiaskan, menilik makna di sini dengan kejadian itu. Dengan pendekatan namanya astaghfirullahaladzim. Tanbih. Ima wa tanbih. Dengan pendekatan ima wa tanbih. Nabi SAW dengan indikator bahwasanya dia dalam kondisi ihram. Lalu Nabi SAW mengatakan la tukhammir ra'sa. Ini bisa menjadi indikator illatnya. Kenapa Nabi SAW melarang orang yang sedang ihram untuk ditutup kepala. Orang tadi sahabat yang meninggal tadi dilarang untuk ditutup kepalanya. Kemungkinan besar adalah karena dia dalam kondisi ihram. Li'annahu yub'atsu mulabbiyan. Karena dia akan dibangkitkan dengan dalam kondisi mulabbi dan bertalbiyah. Jadi itu pendapat di antara pendapat ulama yang menganggap bahwasanya kasus ini sekalipun di hadis ini sekalipun datang dalam kondisi atau kepada individual tertentu, tapi maknanya sebenarnya bisa diluaskan kembali. Yashmulu kulla man mata muhriman ala sahih min qawli al-ulama. Nah, beliau seolah-olah ingin memberikan isyarat bahwasanya terjadi khilaf dalam hal ini
Ada yang mengatakan itu khusus untuk yang meninggal tadi, sahabat tadi. Dia mengatakan enggak, itu berlaku umum kepada siapa saja yang meninggal dalam kondisi ihram. ومن قال بخصوص الحديث إنما قال بذلك لدلالة قامت عنده على الخصوصية والدليل على ذلك الأصل من وجوه عموم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi dalil yang menunjukkan ala dzalika al-asl, dalil yang menunjukkan asal bahwasanya al-asl fil adillah asy-syar'iyyah adalah umum, maksud beliau dalil yang menunjukkan atau yang melegalitaskan kaidah al-aslu fil adillah asy-syar'iyyah al-umum adalah di antaranya menuju umum risatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa bihi min asy-syar'i. Liqaulihi ta'ala qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a wa qawluhu wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas basyiran wa nadhira wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam bu'ithtu ila an-nasi kaffah. وقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فإذا كان التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم مطلوبا فيكون ما يثبت في حقه من الأحكام ثابتا في حق أمته إلى أن يكون دليلا على الخصوصية. الذي لا دل على رؤية القياس تدل على عموم الأدلة لأن القياس مبناه على توسيع مجرى النص وإدخال ما لا يدخل تحته وضعا بطريق المعنى. Ini tiga dalil atau tiga alasan yang mendukung kaidah al-asl fil adillah asy-syar'iyyah al-umum. Yang pertama kata beliau umum risalatin Nabi, risalati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa bihi syar'a. Umuman risalah Rasulullah sallam, artinya risalah Rasulullah ini bersifat umum, berlaku kepada seluruh manusia sebagaimana firman Allah yang disebutkan oleh muallif, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Jelas dilalah kepada seluruh manusia ini. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, juga menunjukkan kepada keumuman manusia. Kemudian juga bu'itsu ilan nasi kafah. Semua ini dalil menunjukkan bahwasanya risalah Rasulullah SAW ini sifatnya umum. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah," kata beliau. Nah ini jadi kita ada perintah. Sekalipun dalam bentuk khobar, sebenarnya maksudnya adalah perintah. Kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah ditetapkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam hukum. Begitu juga sebagaimana berlaku kepada Nabi, maka berlaku juga kepada umatnya, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Kemudian yang terakhir kata beliau, bahwasanya dalil yang menunjukkan kepada masyru'iyatul qiyas ini menunjukkan kepada keumuman dalil. Karena apa? Karena namanya qiyas ini kan dasarnya adalah untuk meluaskan makna nas dan memasukkan apa yang tidak masuk pada nas tersebut ditinjau dari sisi bahasa. Namun dimasukkan kepada makna nas dari sisi makna. Nah itulah mungkin kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas ad-dalil awal al-kitab. Insya Allah. Tafadhal, kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, mungkin ada yang ingin menambahkan. Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Izin tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mazhab Syafi'i, qiyas merupakan salah satu sumber hukum saja. Apakah dalam penggunaannya itu ada batasan tertentu atau tidak? Itu. Maksud saya contohnya pada saat dalam mazhab Syafi'i, qiyas merupakan salah satu sumber hukum. Yeah. Apakah dalam penggunaan qiyas itu di kalangan Syafi'iyah itu ada batasan tertentu atau tidak? Maksud saya contohnya begini Ustaz. Pada salat orang yang sedang safar di mazhab Syafi'i dibatasi itu ketika singgah itu hanya boleh untuk jam dan qasar untuk waktu 3 atau 4 hari. Lebih dari situ salat seperti biasa. Padahal di salah satu riwayat Rasulullah pernah mengqasar selama 14 hari atau 20 hari gitu ya. Kenapa ini tidak dikiaskan itu ketika haji? Kenapa ini tidak dikiaskan kepada safar biasa di kalangan
Syafi'iyah gitu Ustaz. Baik. Jadi pertanyaannya, apakah kias, intinya apakah kias itu ada batas atau tidaknya? Ya enggak? Demikian Ustaz. Jadi rinciannya, semua globalnya, semua ulama yang mu'tabarin menggunakan kias. Namun dalam rinciannya, kias yang seperti apakah yang dianggap dan tidaknya? Dan bagaimana batasannya? Apakah kias mutlakon misalkan dalam masalah usul, begitu juga dalam masalah furu', kias itu berlaku dalam masalah takdirat, dalam masalah asbab, dan seterusnya. Apakah kias berlaku? Nah, ini pertanyaannya. Kemudian, antum tadi menyinggung masalah bahwasanya dalam perang Tabuk, misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sana beberapa belas hari menunggu Romawi untuk berperang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melakukan yang namanya kosor jamak dan mengkosornya. Mungkin untuk dijawab, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tidak sedang mukim di sana, tapi beliau sedang tidak tahu kapan ini perangnya akan berakhir, karena beliau sedang menunggu, bukan sedang mukim menentukan waktu tinggal di sana. Adapun yang digunakan oleh Syafi'i bahwasannya kalau orang mukim, kalau misalkan 4 hari, kalau dia tujuannya misalkan lebih dari 4 hari, maka dianggap telah mukim. Itu berdasarkan dalil. Sekarang saya ini, kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah ingat, itu didasarkan kepada perbuatan Utsman radhiyallahu anhu. Kalau nggak salah. Namun rincian dari sisi furu' itu memang perlu perlu ditelusuri lagi. Terkadang ada alasan yang mereka sebutkan yang secara kaidah qiyas seharusnya kan ada beberapa dalil yang digunakan sebagai qiyas. Yang mungkin salah satu dalil tersebut dipandang oleh Syafi'i misalkan bahwasanya seperti yang antum sebutkan dalam Tabuk itu, kenapa sih tidak dikiaskan ke sana? Bukan dikiaskan, itu di sana bukan dikiaskan, tapi masuk dalam kategori nas di sana, karena biasanya melakukannya 18 hari. Kias itu ada makna. Barangkali ada tidak menggunakan dalil itu, karena dalam Sahih Bukhari kalau nggak salah itu Bukhari kalau nggak salah berpendapat itu boleh menjamak dan qasar selama belasan hari, berapa sesuai dengan perbuatan Nabi SAW di Tabuk itu, karena memandangnya dari sisi itu lama. Tapi mungkin mazhab Syafi'i ketika itu memandangnya enggak, Rasulullah SAW ketika itu tidak dalam kondisi mustaqir, istiqrar. Yang namanya iqamah itu mesti istiqrar, ada di sana. Nah, kalau seandainya seperti antum melakukan perjalanan 4 hari kemudian tinggal di satu tempat, antum miliki kepastian tinggal di sana, maka itu dikategorikan istiqrar. Maka bisa dikatakan iqamah antum di sana. Seperti misalkan melaksanakan ibadah haji maupun melaksanakan ibadah umroh misalkan. Atau antum bersafar ke daerah mana, antum punya jadwal di sana saya 4 hari misalkan. Maka ketika dia masuk 4 hari, maka antum sudah ada rencana iqamah, maka nggak boleh di awal antum sampai sudah harus tidak boleh menjamak dan mengqasar salat antum ketika itu. Nah, itu dilakukan oleh Utsman radhiyallahu anhu kalau nggak salah ketika beliau sampai di kota Mekah. Beliau tidak mengqasar dan menjamak salatnya karena beliau menganggap dirinya telah iqamah di sana. Sehingga beberapa hari beliau berada di sana tidak melaksanakan jamak dan qasar. Malah beliau melaksanakan sholat sebagaimana biasa.
Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair, Ustaz. Oh iya. Adakah yang lain? Pertanyaan Ustaz masuk dari Fadhal. chat ya, saya bacakan. Minta tolong Iya. menjelaskan ulang penjelasan tentang wahada qaidun la yamna min dukhulil dalil alladhi lam yanzur fihi nadran sahihan. Iya. Yang Jadi bagian awal maksudnya Ustaz. iya. Jadi sahihun nazar ini tidak menghalangi masuknya dalil yang tidak ditinjau dengan dengan kajian yang benar atau cara pandang yang benar. Walam tawassal bihi ila matlub, dan juga dalil tersebut tidak membawa kepada hukum. Maksudnya adalah, jadi tatkala seorang misalkan berdalil, tetapi telah disepakati bahwasanya dalil itu yang mengantarkan kepada matlub khabari dalam arti hukum mesti ditinjau dari sisi, mesti dipersyaratkan nazar tersebut terpenuhi syarat-syaratnya, sehingga dikatakan bahwasanya nazar yang dilakukan adalah nazar yang sahih. Nah, ketika diberikan kriteria bahwasanya dalil yang mengantarkan kepada kepada matlub khabari ini mesti adalah nazar yang sahih, itu tidak menghalangi atau tidak mencegah kalau seandainya ada dalil di mana dalil tersebut belum benar-benar ditinjau dengan tinjauan yang benar, dan juga di satu waktu dalil tersebut belum mengantarkan kepada makna yang diinginkan, hukum yang diinginkan. Sebenarnya dalil tersebut dalil itu masuk dalam kategori ma yumkin at-tawassul bihi. Masih mungkin untuk dijadikan sebagai dalil mengantarkan kepada makna matlub khabari, yaitu pada hukum. Jadi karena kesalahan, dalil tersebut sebenarnya dia nggak salah. Itu orang yang melihat dalil itu, dia belum terpenuhi syaratnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang masih iskal, mungkin udah dipahami atau belum? Halo? Halo? Bagaimana yang bertanya tadi? Apakah dipahami apa yang saya sampaikan? Halo? Sudah, Ustaz. Ya? Sudah paham kan? Sudah. Sayyid, apakah ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ada jargon yang sudah masyhur kita dengar dari kalangan salafin, yaitu yang memuji kembali kepada Quran dan Sunnah Ustaz.
yang Ya, kemudian dari saudara kita yang lain diejek karena dianggap kita kalangan salafi tidak menggunakan dalil ijma dan kias dan dalil yang lain-lainnya. Nah, itu mau dijelaskan Ustaz, apakah kaidahnya itu diterima keabsahannya atau tidak Ustaz? Syukron Ustaz. afwan. Jadi ini juga memang diantara reaksi daripada sebagian saudara yang lain, muslim yang lain, mendengar jargon dari kalangan salaf, bahwasanya kita kembali kepada Quran dan Sunnah ini. Katanya mereka itu menolak ijma, qiyas, dan seterusnya. Mungkin sebagian daripada perbuatan yang menamakan diri kita sebagai masyayikh, nah itu kadang jadi sampel atau sebagai contoh. Jadi ketergelinciran mereka itu jadikan sebagai sampel untuk menghantam kalangan salafiyin. Bahwasanya mereka itu tidak, jadi mengkaji Quran dan Sunnah itu tidak melewati proses yang telah yang telah digariskan oleh para ulama. Padahal tidaklah demikian. Dan memang juga hal itu kadang sebagian mungkin orang-orang yang telah misalkan dianggap berilmu atau memegang pengajian dan sebagainya. Nah, menjelaskan makna kembali kepada kitab dan Quran dan Sunnah ini kadang global begitu saja. Jadi ketika ada Quran dan Sunnah langsung mereka menyimpulkan hukum tanpa melihat aspek-aspek lain yang telah dilakoni oleh para ulama terdahulu. Sehingga ini menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Muncullah Zahiriyah atau Neo-Zahiriyah yang Imam Ibnu Hazm sendiri tidak gitu-gitu banget. Ibnu Hazm saja nggak gitu Zahiriyah. Tapi ini Zahiriyahnya karena ketiadaan alat. Pertama, rata-rata banyak ini ketiadaan alat, baik dari sisi lughah, baik dari sisi usul fikih terutama, qawaid, maqasid, dan ilmu yang lainnya yang mendukung untuk melakukan istinbat, kebanyakan nihil. Ilmu fikih ini begitu nihil kebanyakan. Mereka tahunya ya makna-makna umum gitu saja. Padahal mestinya ada rinciannya dan terlatih untuk menerapkannya. Dan ini perlu proses. Dan itu nggak akan mungkin tercapai kecuali dia terbiasa membaca kitab-kitab ulama. Baik dalam syuruh hadis yang misalkan cenderung menjelaskan dari sisi wajhul istidlalnya. Dan kitab-kitab fikih yang konsen kepada menjelaskan bagaimana istidlal setiap ulama pada pendapatnya. Nah, artinya ini semua praktek daripada ilmu fikih yang teori dalam kitab tersebut. Kalau langsung hadis, langsung ayat, langsung mereka mengatakan zahir ayat ini mengatakan ini. Kemudian setelah itu dia menolak pemahaman yang lain, tapi dia tidak mampu membuktikan bahwasanya zahir yang dia maksudkan adalah zahir yang dikuatkan oleh dalil, yang dikuatkan oleh bahasa, dikuatkan ini. Nah, masalahnya itu zahir menurut apa yang terlintas dalam pikiran dia, bukan zahir dalam artian kajian yang mendalam dengan berbagai macam qarina. Nah, inilah yang kemudian merusak citra salafi yang seorangnya salaf, para sahabat, para tabi'in, para imam arba'ah itu memandang sebuah dalil sangat-sangat dangkal atau kata orang sathiyah sekali seperti ini. Nah, ini soalnya muncul di zaman saat ini seperti itu, golongan yang melakukan hal itu, yaitu sathiyah sekali dalam memandang dalil. Padahal ulama terdahulu ketika menyimpulkan sebuah dalil, mereka memulainya dengan berbagai macam pendekatan. Baik dari, makanya ada kitab bagus itu Tafsirun Nusus punyanya Syekh Maulud As-Sariri.
Itu bagus sekali beliau menguraikan dengan detail. Bagaimana sih ulama dahulu, manhaj ulama dahulu, ketika mereka mengurai sebuah dalil sebelum kemudian menyimpulkan. Ditinjau dari sisi tarkib dari sisi mufradatnya dulu, kemudian tarkibnya, kemudian dari sisi siyaknya, lihaq dan sibaknya. Ini penting, lihaqnya, yaitu kaitannya dengan ayat setelahnya. Sibaknya berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ini siyak, penting. Jadi lihaq dan sibak lah. Kemudian ketika itu melihat dari konteksnya. Ini kan kemudian lafadznya ditinjau dari sisi apakah lafadz ini adalah dari sisi lugawinya, kemudian hakikah syar'iyahnya, hakikah urfiyahnya. Semua itu kadang dilakukan untuk mengkaji satu dalil saja. Nah, orang ini, kadang kita ini, maaf, ketika melihat dalil, kemudian orang lain menyelisih apa yang kita inginkan, ternyata kita cuma tahu dalilnya ini zahirnya mendengar Syekh Fulan, zahir ayat ini adalah atau adalah A. Setelah itu kita tidak mampu membuktikan wajhul haqqi dari dalil itu atau dari pemahaman syekh yang antum taklidi itu. Ini muskilahnya yang sekarang banyak berkembang dari kalangan salafiyin, dari ustadz-ustadznya bahkan, maaf. Jadi menerima sebuah dalil ya gitu. Jadi orang yang cocok dengan dia dianggap. Nah, akhirnya ini menjadi batu hantaman atau meriam bagi atau sebagai celah lah untuk mengkritisi salaf ini. Karena kesalahan para ustadznya sendiri, para juru dakwahnya ini, yang sebenarnya belum muahal untuk melakukan istinbat, namun mereka memaksakan mengklaim diri mampu melakukan istinbat. Bahkan tarjih itu sendiri belum. Dulu, saya pernah bertanya kepada guru saya sendirilah, kepada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau kebetulan mengajar saya dahulu di Dirasat Ulia, ajar qawaid fiqhiyah. Saya tanya beliau, Syekhona, ini kan orang-orang ini, kawan-kawan kita ini pada ribut tentang masalah bagaimana taklid, ittiba, dan istihad. Kemudian saya iktirad, ittiba ini kan semua mujtahid juga ittiba, taklid juga ittiba, maksudnya dia mengikuti mujtahid ini. Tidak. Jadi maksudnya adalah ketika seseorang dikatakan muttabi ketika dia memahami dalil dan mampu mengkomparasikan dalil, tapi dia tidak beristimbat. Jadi sudah ada nih. Hasilnya udah ada. Cuman karena dia sudah memiliki alat untuk melakukan komparasi dalil, artinya dia menguasai usul fikih, qawaid, dan seterusnya. Dia mampu melakukan tarjih dengan alat-alat tersebut. Nah, inilah dia dikatakan sebagai muttabi' katanya. Itu kata beliau. Nah, syarat ini, semua orang kita itu kadang mendengar dalil, tapi kita tidak paham wajhul istidlalnya. Kadang tahu wajhul istidlalnya, tapi itu pun berdasarkan taklid. Bukan karena kita mengkajinya, mengerti, oh ini loh, praktek dari ilmu yang telah antum pelajari dari alat-alat itu. Tapi kadang, nah ketika diirad dalam artian antum disanggah wajhul istidlalnya, karena antum tidak pernah mendengar lagi, antum tidak mampu untuk menjawabnya. Karena wajhul istidlal antum hanya diperoleh dari taklid. Dalilnya itu pun antum taklid, nggak tahu bagaimana pencara istidlalnya itu. Itu kata beliau. Jadi jargon kembali kepada kitab dan sunnah itu tidaklah sesuatu yang salah. Itu sesuatu yang benar. Farduhu ilallah wa rasul fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Ini perintah Allah untuk kembali pada Quran dan sunnah. Hanya saja kembali kepada Quran dan sunnah ini mesti dengan alat, dan juga alat ini mesti ada, antum tahu siapa yang melakukan alat, apa yang bisa menggunakan alat ini.
ketika antum tidak mampu untuk melakukannya sendiri. Nah, perlu antum mengetahui para mujtahidin sehingga antum mengikuti mereka. Makanya dalam Al-Qur'an itu disebutkan astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ayatnya berkaitan astagfirullah, lupa ayatnya, astagfirullah. Yang lupa saya ayatnya. Intinya itulah. Jadi kembali kepada Quran dan Sunnah itu merupakan perintah syara. Cuma caranya mesti harus mengikuti metode yang telah diletakkan oleh para ulama. Artinya ada cara untuk memahami wahyu. Ya, untuk memahami wahyu inilah yang dinamakan sebagai usul fiqih. Jadi nggak mungkin antum bisa memahami wahyu atau menjadi seorang mujtahid atau melakukan tarjih satu dengan yang lainnya sedangkan dia nihil dari ilmu usul ini atau hanya mubtadiin. Mesti dia memiliki ba'un tawil, kalau kata ibarah kita, ba'un tawil, pengalaman yang panjang, mulai dari kitab kecilnya sampai mutawalatnya, kemudian kitab-kitab fikih yang melakukan praktik dalam usul fikih ini. Nggak bisa sembarangan. Jangan hanya mengatakan kembali kitab dan sunnah. Kemudian ternyata cara berta'amul, artinya berinteraksi dengan kitab dan sunnah bukan dengan cara sesederhana yang dibayangkan oleh mereka. Itu yang perlu diperhatikan. Sehingga ketika kita mengajak kepada Quran dan sunnah ini tidak menjadi cemoohan sebagian orang. Ajak kitab sunnah ternyata nggak paham alat yang untuk memahami kitab dan sunnah ini. Itu hal yang mungkin perlu diperhatikan. Jadi supaya tidak mempermalukanlah. Antum mengajak kitab dan sunnah ternyata antum tidak memiliki kendaraan untuk membawa orang ke kitab dan sunnah ini. Ini muskilah kan. Antum ayo pergi. Ternyata nggak ada kendaraan antum buat memindahkan mereka. Ini muskilah kan. Dan tidak bisa antum jawab. Artinya faqidu syai' la yu'tih katanya. Orang nggak punya apa-apa bagaimana memberikan. Allahu a'lam bishawab. Itu mungkin apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa eksis dalam hidayahnya sampai kita wafat dalam kondisi Islam. Amin amin rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.